Baik, kalau pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya sudah ada di rumah salah satu pengguna dari JDO Power Laser. Kita akan sharing tentang kesehatan dan juga pengalaman beliau yang telah beliau alami. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua yang ingin menggapai kesehatan lebih luar biasa. Baik, kami akan langsung menyapa. Pagi Pak. Pagi. Dengan Bapak Matius. Pak Matius. Oke, Pak Matius, tadi kita sempat berbincang sedikit di awal tentang kesehatan Bapak yang Bapak alami. Ini boleh di-sharing kepada audiens, kepada pemirsa, ini seperti apa nih perjalanannya Pak, dan sejak tahun berapa nih? Oh ya, jadi gini, pada waktu tahun 2004, kebetulan saya istilahnya jalan-jalan gitu ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Oke. Tapi di sana itu saya iseng check up ke dokter. Dari situ dokter mengatakan bahwa saya harus di bypass. Bapak harus di bypass? Iya. Oke. Bahkan dokter itu bilang tidak berani bertanggung jawab seandainya terjadi sesuatu di pesawat. Oke, sampai disage seperti itu ya? Iya. Ketika lagi di sana, oke? Nah, kemudian saya ngikutin, ternyata benar harus di bypass. Kan melalui proses harus di kateter segala macam gitu. Nah, kemudian di kateter ternyata terjadi penyumbatan sebesar 90%. Penyumbatan 90%? Iya, 90%. Oke. Nah, mau nggak mau harus di bypass. Oke. Sebelum Bapak divonis untuk harus bypass jantung, alias mungkin sudah ada gejala untuk serangan jantung ya. Ini ada gejala ringan nggak yang Bapak alami? Misalnya sewaktu sebelum ke Kuala Lumpur, sering merasakan misalnya ada pusing atau kram atau apa? Sebenarnya pada waktu itu tidak pernah terjadi apa-apa. Gitu. Oh, tidak ada gejala? Oke. Ya, tidak ada gejala apa-apa. Tapi dokter mengatakan bahwa ini cenderung ke silent heart attack, serangan jantung secara diam-diam gitu. Nah, artinya sewaktu-waktu sekonyong-konyong banyak kan orang yang tahu-tahu meninggal, tahu-tahu. Betul. Nah, itu inilah yang bisa saya alami. Oke, saya mengingat lagi tahun 2004 pada waktu Bapak, mohon maaf, di usia berapa? 48 tahun. Nah, mungkin pemirsa sekilas membahas tentang bagaimana silent killer, makanya memang penyakit jantung adalah penyakit yang tidak bisa diprediksi, unpredictable. Seseorang yang rajin berolahraga pun bisa terkena. Betul. Untuk Bapak kegiatan sehari-hari memang mungkin sering olahraga atau mungkin jarang berolahraga, dan juga pola makannya seperti apa nih Pak dulu? Normal saja, olahraga yang ringan gitu. Oke. Ya, berlari, jalan kaki gitu. Tidak pernah olahraga yang berat-berat, itu nggak pernah. Enggak ya, oke. Nah, balik lagi ke vonis tentang Bapak harus di bypass jantung di tahun 2004. Akhirnya gimana Pak? Bapak ya dilaksanakan. Iya. Oke, itu di Indonesia apa di Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur, oke. Ya. Dengan apa, dokter ada impact atau mungkin ada, karena kan itu sangat beresiko ya kalau kita bicara bagaimana bypass jantung, otomatis dada dibuka ya Pak? Iya, dibuka, betul. Atas persetujuan dari keluarga dan dari istri saya, saya melakukan itu, dilaksanakan bypass itu. Berarti secara garis besar saya boleh sedikit menambahkan, Bapak setuju nggak kalau kesehatan itu di atas segala-galanya? Iya, betul, harus. Apa yang kita miliki itu hanya titipan semata, ketika kesehatan kita terganggu. Betul. Oke, Bapak saya boleh lihat Pak, mungkin bekas Bapak. Oke, ini bekas bypass pada waktu itu tahun 2004. Ini bekas bypass jantung di 2004, tahun 2004. Jadi dokter di Malaysia itu pada waktu itu ambil membuka ini. Oke, ini syaraf ya berarti ya? Pembuluh darah ya? Pembuluh darah. Pembuluh darah, oke. Pembuluh darah ini diambil dalamnya. Nah, kemudian dipindahkan ke sini. Oke. Ke sini ya? Iya, ke dalam sini. Oke, dan tentunya ini sangat-sangat, kalau saya boleh bilang, ini adalah the last option, pilihan terakhir untuk seseorang, karena bypass jantung juga memiliki resiko tinggi Pak ya. Betul. Tidak banyak mungkin pihak medis yang mungkin berani ngambil resiko. Udah gitu keputusan keluarga mengizinkan pada waktu itu Pak ya? Ya, terpaksa mungkin ya, karena terpaksa gitu. Oke. Dari pihak istri juga mungkin harapannya ya apapun dilakukan dokter asal sembuh. Oke, apapun ya? Iya. Akan ditempuh untuk kesembuhan. Betul. Oke, Pak. Perjalanan Bapak 2004 akhirnya bypass jantung, terus sampai dengan mendekati tahun sekarang tuh apa yang terjadi? Sudah dioperasi di Kuala Lumpur pada waktu itu kan saya kembali ke Bandung. Kembali ke Bandung, kemudian berjalan waktu itu kan rutin saya periksa kesehatan. Medical check up ya? Iya.
periksa begitu sampai dengan tahun 2017. 2017 itu napas saya sekoyong-koyong sesak lagi gitu. Sesak lagi? Iya, sesak, seperti sesak gitu. Nah, terus gampang sekali capek gitu. Nah, kemudian dokter menyarankan, oh ini harus dipasang ring. Padahal telah di bypass jantung ya, memang tapi terkena lagi harus dipasang ring. Iya, betul. Oke. Terus analisa pada itu untuk dari dokter sendiri, Bapak harus dipasang ring, tindakan itu apa saja dan kira-kira fatal nggak di tahun 2017 itu, Pak? Nah, dipikir-pikir juga masih sepertinya iya gitu. Oke. Nah, terbukti dari napas saya yang tersengal-sengal gitu. Terus sampai kalau kegiatan saya capek gitu, jadi tersengal-sengal, terkopok-kopok gitu ya, seolah gitu. Perasaan saya cepat sekali capek gitu. Oke. Gitu. Akhirnya juga dilaksanakan juga iya, pasang ring gitu. Sampai kalau boleh tahu berapa ring yang Bapak pasang di tahun 2017? Informasi yang saya peroleh dari dokternya 4. 4? Iya, 4. Wow, oke. Gitu. Dan itu juga harus memang seseorang yang sudah dipasang ring, bukan berarti sampai di situ Pak, tuntas di situ ya Pak ya? Iya. Banyak kemungkinan lain mungkin disampaikan pihak medis. Kemarin itu kan waktu pasang ring itu tahun 2017. Oke. 2017. Nah, 2019 saya terkopok-kopok lagi, tersengal-sengal lagi gitu. Sesak lagi ya? Ya, sesak lagi gitu. Oke. Istilahnya orang sudah bilang ngos-ngosan atau apa ngos-ngosan ya, oke. Itu. Nah, itu. Jadi terus ketemu saya ambil dapat informasi katanya coba pakai laser. Oke, Bapak informasi jadi pola laser ini pertama lihat di TV. Oke, di TV juga ada ya TV. Kemudian kebetulan pas ada informasi katanya ada jedol laser. Nah, saya ambil jedol laser itu. Oke. Pengambilan Bapak mengambil jadi pola laser karena tahu informasi dari tayangan TV dan juga mungkin ngelihat orang-orang yang sudah membaik gitu kondisinya. Akhirnya pola apa yang Bapak laksanakan? Mungkin awalnya menggunakannya seperti apa, Pak? Pertama kali menggunakannya gampang sekali ya. Pertama informasi yang saya peroleh katanya 15 menit pertama gitu. Untuk di awal? Iya, di awal gitu. Selama 6 hari, sehari pakai 2 kali, pagi sama sore. Udah gitu terus jeda 1 hari berhenti, minggu keduanya 30 menit. Oke. Ya, 30 menit, powernya juga cuma 3. Oke. Gitu. Dan terus begitu. Saya mau tanya nih, sebelum menggunakan kan tadi Bapak merasakan engap ya, mungkin ngos-ngosan gitu ya. Setelah Bapak mencoba dan menggunakan secara rutin, sekarang kan Bapak merasakan kondisi yang lebih baik lagi. Betul. Untuk pihak medis dan lab setelah melihat dan juga progres dari penggunaan setelah Bapak menggunakan jedol pola laser seperti apa nih Pak? Pada waktu 2 minggu pertama saya pakai jedol laser, saya periksa kekentalan darah saya. Kekentalan darah, oke. Nah, ternyata dari hasil lab itu menunjukkan angka yang signifikan bagus gitu. Jadi bagus gitu. Jadi tadinya kental sekali, malah sekarang jadi encer begitu. Dokter bilang ini kok cukup bagus gitu, hasilnya memuaskan sekali gitu. Oke. Terbukti dari hasil lab yang terakhir itu sangat bagus Pak. Sangat bagus sekali ya. Oke. Bagus. Nah, untuk dari pihak medis kan menyertakan bahwa Bapak darahnya tidak kental lagi nih, tidak terlalu kental nih. Iya. Tapi untuk berasanya ke Bapak sendiri seperti apa Pak? Untuk jadi ringan, jadi ringan? tidak mudah capek gitu, tidak seperti waktu sebelum saya pakai Jedo gitu. Oke, luar biasa ya. Dan tentunya ini sangat membantu sekali untuk pemulihan. Dan satu lagi pemirsa, ini sejalan dengan proses medis yang Anda alami dan juga Anda lakukan. Jadi memang sangat-sangat sinergis membantu kesehatan seperti Pak Matius yang telah kita lihat tadi ya. 2004 pas bypass jantung, 2017 pemasangan 4 buah ring ya. Dan 2019 juga hampir terkena serangan jantung kembali lagi telah menemukan jedol pola laser. Sekarang sangat terbantu tentunya untuk sehat lebih baik lagi. Bapak, terakhir mungkin mau memberikan rekomendasi atau semangat untuk sahabat keluarga kita yang ada di luar sana untuk penggunaan jedol pola laser, silakan. Saran saya sih jangan ragu-ragu lah untuk menggunakan jedol power laser gitu. Karena itu sangat membantu gitu. Ini terbukti buat saya pribadi. Oke. Gitu, itu saja. Baik, terima kasih Pak Matius sekali lagi. Dan ini adalah langkah yang paling tepat ketika Anda langsung saat ini memiliki jedol power laser. Pak Matius, selamat. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semangat terus, sehat terus untuk Pak Matius dan juga keluarga. Baik, pemirsa,
Itu tadi dia kita berbincang dengan salah satu pengguna dari Jodo Power Laser. Saya dari Arya pamit.